Saudara Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut harga mie instan bakal naik hingga 3 kali lipat imbas perang Rusia-Ukraina yang berkelanjutan. Namun hal ini ditepis Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan produsen mie instan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut harga mie instan bakal naik 3 kali lipat dalam waktu dekat. Kenaikan harga mie instan ini karena 180 juta ton gandum tidak bisa keluar dari Ukraina akibat perang dengan Rusia. Belum selesai dengan climate change, kita dihadapi dengan perang Ukraina dan Rusia. Di mana di sana gandum tertimbun 18 juta ton, sekarang 180 juta ton. Nggak bisa keluar. Jadi hati-hati yang makan mie banyak dari gandum, besok harganya 3 kali lipat itu. Maafkan saya bicara ekstrim aja ini. Ya, ada gandumnya tapi harganya akan mahal banget. Sementara kita impor terus nih, gitu loh. Namun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah harga mie instan bakal naik 3 kali lipat dalam waktu dekat. Mendak mengaku harga gandum memang naik imbas perang Rusia-Ukraina. Namun Menteri Perdagangan meyakini harga gandum turun pada September mendatang. Ada yang tanya, itu katanya mie akan naik 3 kali, enggak? Tidak. Ya, mie tidak akan naik 3 kali karena gandum memang kemarin trennya naik karena gagal panen di Australia. Ada 67 juta gagal, Kanada, Amerika, kemudian Rusia, Ukraina. Nah sekarang Presiden pergi ke Ukraina, Rusia berhasil. Gandum bebas sekarang, ya Pak ya. Jadi pasar gandum akan dibanjiri oleh Ukraina. Kemudian Australia juga panennya berhasil, Kanada berhasil, Amerika berhasil. Justru menurut saya nanti gandum September akan turun harganya, trennya turun, gitu ya, turun. Jadi kalau 3 kali tidak lah. Bahwa ada kemarin naik sedikit, ya naik sedikit. Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia menyebut kenaikan harga gandum tidak berdampak signifikan ke mie instan. Selain itu, kenaikan tertinggi hanya jenis gandum berprotein rendah yang biasa digunakan pada biskuit. Produsen mie instan menyebut pasokan gandum dalam negeri masih aman sehingga harga mie instan tidak akan naik 3 kali lipat. Nah, sehingga kalau mengatakan 3 kali lipat itu mungkin dosanya bukan hanya terigu, bisa macam-macam, ya kan? Ada cabai dalamnya. Mungkin cabainya yang naik 3 kali lipat dari 30.000 jadi 120.000. Ya kan? Ada minyak gorengnya. Kan ada minyak goreng kan? Di ininya juga ada minyak. Ya kan? Minyak gorengnya kan naik 100%. Asosiasi Mie Instan Dunia mencatat, Indonesia berada di peringkat 2 negara konsumen terbesar mie instan. Di tahun 2020, masyarakat Indonesia mengonsumsi 12,64 juta porsi mie instan. Di peringkat pertama Tiongkok dengan konsumsi 46,35 juta porsi mie instan. Sementara itu, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat rata-rata konsumsi mie instan di Indonesia pada tahun 2020 tercatat 3,63 bungkus per orang untuk setiap bulan. Selama ini, Indonesia mengimpor biji gandum terbanyak dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan Ukraina. Tim Liputan, Kompas TV. Mana yang benar, Saudara? Presiden Joko Widodo pernah mengingatkan perang Ukraina dan Rusia bisa mengaruhi harga roti dan mie. Presiden Jokowi menyebut harga roti dan mie bisa melonjak karena Indonesia salah satu pengimpor gandum dari Ukraina dan Rusia. 11 juta ton impor gandum kita. Ini hati-hati, yang suka makan roti, yang suka makan mie, bisa harganya naik. Karena apa? Ada perang di Ukraina. Kenapa perang di Ukraina mempengaruhi harga gandum? Karena produksi gandum itu 30-40% berada di negara itu. Rusia, Ukraina, Belarusia, semua ada di situ. Di Ukraina saja ada stok gandum. Waktu saya ke sana saya tanya langsung ke Presiden Zelensky, berapa stok yang ada di Ukraina? 22 juta ton. Stok nggak bisa dijual. Kemudian
ada panen baru ini 55 juta ton, artinya stoknya sudah 77 juta ton. Di Rusia sendiri, saya tanya ke Presiden Putin, ada berapa stok di Rusia? 130 juta ton. Bayangkan. Lalu bagaimana sesungguhnya saudara? Kita tahu bahwa dampak impor gandum yang besar di Indonesia terhadap harga makanan seperti mie instan dan juga gorengan. Kita akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Edi Priyono, bergabung pula Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam. Ya, saya ke Bung Edi dulu. Bung Edi, jadi mana yang benar? Ini dua menteri punya pendapat yang beda. Bingung masyarakat nanti. Sama aja tadi Pak. Beda dong Pak, yang satu bilang 3 kali lipat, yang satu bilang tidak. Dan Kan yang samanya. Pak Mentan kan bilang ekstrimnya. Oke, jadi yang benar yang mana? Kan ya intinya naik lah gitu ya, naiknya berapa Naik, ya. oke. Tapi maksimal 3 kali lipat, mungkin tidak 3 kali lipat, begitu ya? Ya sangat mungkin tidak lah gitu ya kalau Sangat mungkin sampai tidak. se-ekstrim itu ya. Itu tadi Pak Mentan kan ekstrimnya ya. Kan yang ekstrim-ekstrim kan jarang terjadi. Ya mudah-mudahan enggak lah. Bung Bima, nggak mungkin 3 kali lipat. Ini kita bicara soal gandum yang susah, lalu kemudian efeknya naik bukan hanya soal mie instan ya, ada juga tepung, terigu ya, lalu kemudian juga yang lain-lain yang kemudian kalau kita lihat mungkin jajanan pasar dan lain sebagainya atau warung-warung mie instan itu sangat terdampak. Nggak mungkin naik 3 kali lipat, benarkah itu? Jadi gini ya, sebenarnya gandum di pasar spot internasional sudah naik 5% secara tahunan. Nah, masalahnya gandum ini dipakainya bukan hanya untuk makanan minuman, tapi sebagian gandum dan polat dimasukkan juga untuk pakan ternak. Jadi telur naik itu juga karena harga gandumnya naik, harga polarnya juga naik. Jadi ini imbasnya memang cukup beresiko terhadap stabilitas pangan secara langsung, mie instan. Mie instan itu kalau dilihat kan dia penyumbang nomor 5 garis kemiskinan kita. Jadi setelah beras dan lain-lain nomor 5 itu yang paling besar di bahan makanan adalah mie instan. Jadi kalau mie instan itu harganya naik, meskipun saya nggak yakin 3 kali lipat. Kenapa 3 kali lipat nggak yakin? Karena ada satu faktor kunci. Memang ada perang di Rusia Ukraina, ya puluhan juta bahkan ratusan juta ton gandum itu ditahan, nggak bisa keluar. Tapi ada resesi ekonomi global dan itu bisa menurunkan sisi permintaan. Oke. Nah, kita tidak tahu, tapi yang jelas kalau naik. Nah, sekarang kalau gandumnya naik, kemudian produsen nggak punya pilihan lain. Misalnya produsen-produsen yang besar dia sudah berusaha efisienkan, sudah berusaha mengecilkan ukuran tuh, atau kemudian dia juga sudah berusaha memangkas gross profit margin-nya atau keuntungan. Tapi kalau itu tidak bisa juga dilakukan, mau tidak mau diteruskan kepada konsumen. Nah, diteruskan kepada konsumen akhir ini, yang paling beresiko adalah yang rentan dan miskin. Garis kemiskinannya naik karena inflasi dari mie instan, maka kita punya PR baru. PR-nya adalah orang miskin berapa banyak yang naik. Yang kedua adalah, terus yang kelas menengah ini geser kemana nih kalau nggak konsumsi mie instan? Pasti dia akan geser ke beras. Nah, beras tahun lalu aja udah turun, luasan lahan panennya 2% minusnya beras. Nah, ditambah ada geser migrasi dari mie instan pindah ke beras, maka muncul masalah baru. Jadi saya kira bukan perdebatannya pada berapa kali lipat naiknya ya. Tapi efek dominonya. Ya, karena saya kira yang perlu, betul, pemerintah harus, seperti Pak Jokowi katakan, ya memang siap-siap harus naik gitu. Cuman nggak perlu bilang naiknya sekian persen, 150% dan lain-lain, itu kan membuat khawatir masyarakat. Yang perlu dicari cara adalah sekarang gimana nih solusinya dari kenaikan harga. Karena ancamannya begini Bung Bima, kalau Anda katakan tadi, ya kemudian geser nanti ke berasnya pasti kalau permintaan naik kan hukum ekonomi ya, harganya juga bakal naik, mie instan juga naik, artinya tingkat kemiskinan ke depan dengan inflasi yang lebih tinggi pasti akan lebih tinggi. Yang kemudian kita tidak mengharapkan tentu seperti kembali di 2020 ya. Iya, betul. Jadi ada korelasinya, kita lihat itu bukan hanya harga naik sekian ya, masyarakat daya belinya seperti apa, tapi jelas mie instan punya kontribusi terhadap garis kemiskinan, itu datanya. Ya, jadi kalau sedikit saja dia naik, ya masyarakat ini di golongan bawah menganggap masalah mie instan ini masalahnya bukan karbohidrat, Mas Aiman. Yang paling bawah itu menganggap mie instan itu adalah substitusi dari protein.
Oke. yang paling bisa affordable atau paling bisa kemudian dimakan oleh orang miskin kan gitu. Nah, jadi Lauk ini gitu ya, maksudnya lauk begitu ya? lauk pauk ya, Oke. Karbohidratnya beras gitu kan. Padahal Tapi isinya lauknya karbohidrat semua, adalah nasi campur mie mie instan nggak bisa instan. dibayangkan tuh karbohidratnya. Tinggi sekali. Nah, pertanyaannya mau geser kemana kan gitu? Iya, Mau iya. disubstitusikan ke telur nggak mungkin, harganya akan jadi lebih mahal. Jadi kemiskinan bisa meningkat dan juga stunting, gizi buruk juga ini Iya, jadi iya, iya. Ya, ada protein tapi nggak signifikan lah untuk kemudian tumbuh kembang, apalagi untuk masa-masa pertumbuhan. Tapi saya cenderung ke tadi Bung Mas Edi. Jadi kalau seandainya naik harganya, ini akan geser juga ke barang substitusi lainnya, makanan pokok lainnya, beras, yang juga mungkin akan naik juga. Dan ketika semuanya naik, maka yang terjadi adalah tingkat kemiskinan yang juga naik. Mas Edi. Justru posisinya ya konsumsi terhadap mie instan, roti, produk barang-barang berbahan baku gandum itu justru menurut saya harus dikurangi. Karena ini meningkat terlalu cepat ya kalau data yang disampaikan Konsumsinya oleh atau apa ini? Iya, konsumsinya dari Tapi ini kan soal kebiasaan hidup, soal kebiasaan. Justru itu tahun 70 itu menurut data dari teman kita di IPB itu konsumsi pangan berbasis gandum itu kurang dari 5%. Ya. Sekarang itu udah 27%. Padahal kita sama sekali tidak memproduksi gandum. Jadi sekarang justru yang kita harus dorong itu justru supaya orang tidak terlalu banyak mengkonsumsi pangan berbasis gandum. Saya setuju, tapi kemudian kita nggak pernah mendengar itu dari, iya kita nggak pernah mendengar itu atau sedikit sekali mendengar dari pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah. Ya udah, kalau kita telaah yang disampaikan Pak Syahrul Yassin Limpo, Pak Mentan itu kan itu. Jadi kita itu jangan terlalu banyak termakan itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Pak Presiden kan juga itu. Jadi alternatifnya apa? Singkong, ubi? Ya kan banyak. Nah sekarang itu masalahnya apa? Masalahnya harga tepung gandum itu lebih murah daripada beras. Iya. Kan sebelum ini terjadi loh, sebelum terjadi itu kan sekitar 8.000, 9.000. Oke. Sementara beras medium itu sekitar 10.000. Ya, jadi kalau gandumnya naik, ya beralih ke pangan yang lain, apalagi ke pangan lokal itu justru bagus. Baik. Justru itu posisinya. Iya, meskipun banyak orang juga yang kita khawatirkan, justru itu yang harusnya didorong. Iya, meskipun banyak orang juga bergantung dari komoditas ini, baik tadi saya bilang tepung dan lain sebagainya. Ke Bung Bima, mungkinkah ini kemudian kita mengubah kebiasaan ya untuk jangka panjang mungkin, tapi untuk jangka pendek, untuk quick wins, apakah mungkin? Ya, jadi begini, selama ini kan dianggap bahwa regulasi pemerintah terutama terkait dengan impor gandum ya, itu kan sangat nyaman sekali bagi importir dan juga bagi industri pengolahan yang basisnya adalah gandum. Kan itu harus diakui. Jadi perubahan kembali lagi kita konsumsi ke substitusinya, tentu pertanyaannya adalah siap nggak penggantinya gandum dari skala produksinya? Kan gitu. Pemerintah sering bilang bahwa ada sorghum, kemudian juga ada tapioka, dari jagung juga bisa sekarang banyak mie olahan dari jagung, iya. Tetapi ini kan kita butuh quick win dan seberapa cepat dia bisa menjadikan substitusi kepada gandum tadi. Kalau enggak, maka gesernya akan ke beras tadi yang paling mungkin. Jadi konsumsi berasnya akan naik. Jadi cara yang paling efektif apa untuk quick win tadi? Untuk quick win sekarang saya usul yang dilakukan Pak Jokowi dengan diplomasi dagang itu harus didorong. Oke, jadi tetap supply-nya dijaga ya, tetap supply-nya dimasukkan dulu. Ya betul, mau nggak mau ya dalam jangka waktu pendek. Karena kita berhalusinasi namanya kalau disuruh masyarakat mengurangi gandum hanya dalam kurun waktu 6 bulan atau 1 tahun terakhir ini kan sangat susah. Banyak industri yang akan terdampak kan nantinya. Jadi itu proses jangka panjang setuju. Tapi jangka pendek, ya memang harus memanggil duta besar dari Australia, Menteri Perdagangan dari Australia, dari negara-negara seperti Uruguay, Argentina, yaitu untuk melakukan kerjasama bahwa Indonesia prioritas nomor 1 nggak boleh diganggu-ganggu oleh negara lainnya. Apalagi sampai Indonesia kena proteksi dagang dengan menghambat ekspor gandum ke kita. Baik. Nah itu yang mungkin dalam jangka pendek harus dilakukan. Gitu. Indonesia dan ke depan kita harus sampaikan juga kepada publik, kepada masyarakat, kurangi gandum. Apa itu gandum? Dipelajari, 1 mie instan misalnya, yang kedua tepung. Begitu ya Mas Edi ya? Setuju dong kalau ini? Ya. Setuju. Banyak yang pengganti, bisa dari ubi, bisa dari tapioka, bisa dari singkong dan lain sebagainya. Tentu ini perlu ilmu yang tambahan yang kemudian disampaikan oleh para influencer dari pemerintah yang kemudian secara cermat disampaikan, karena ini
punya potensi luar biasa. Kalau kita tergantung dengan gandum ke depan, maka kita bisa didikte juga. Tapi bagaimana kemudian diplomasi gandum ini nanti dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk quick win, kita akan cermati sama-sama. Menarik untuk kita lihat nanti. Terima kasih Bung Bima Yudhistira dari Celios dan juga Bung Edi dari kantor staf Presiden. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.